Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, lama tidak bikin video. Kali ini aku kembali. Kita akan membahas mengenai soal CPNS 2024, yaitu kejar target TIU kemampuan verbal soal analogi. Nah, jadi di TIU itu ada tentang analogi, silogisme, dan analistis. Nah, oke, untuk kali ini kita akan bahas dulu yang soal analogi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan dari kemampuan verbal analogi ini, yaitu untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan. Kita langsung aja bahas soal yang nomor 1. Contoh soalnya yang pertama yaitu hubungan objek pada kalimat berikut. Nah, kalimatnya itu seorang petugas kebersihan membersihkan sampah menggunakan sapu dan serop untuk membersihkan sampah yang berserakan di taman. Oke, sapu dan serop ini dia berpasangan ya teman-teman ya. Oke, kita cari kata-katanya yang berpasangan. Yang A, seorang menggunakan spidol. Nah, seorang dosen menggunakan spidol dan papan tulis untuk mengajar di kelas. Apakah spidol dan papan tulis ini dia sesuatu yang berpasangan? Bisa jadi ya. Oke, kita lanjut dulu. Yang B, seorang nelayan menggunakan perahu dan jala. Apakah dia berpasangan? Saya rasa bukan. Yang C, seorang pedagang menjual baju dan celana di pasar. Baju dan celana ya berpasangan, bisa jadi. Yang D, seorang murid menggunakan buku dan pena, juga berpasangan ya, buku dan pena untuk menulis. Yang E, seorang dosen menggunakan laptop untuk mengajar mahasiswa di kelas. Laptop aja berarti bukan ya. Nah, jadi ini soalnya hot teman-teman, antara pilihannya itu antara A, C, sama D. Coba kita telaah lagi. Membersihkan sampah menggunakan redam spidol untuk membersihkan sampah yang berserakan di taman. Oke, yang D ini termasuk tadi ya teman-teman ya. Cuman yang D kita harus teliti di sini, dia tidak ada keterangannya di mana gitu, menulis misalnya di kelas ya, atau di mana gitu. Berarti ini kita silang. Nah, jawabannya tinggal 2 antara A sama yang C teman-teman. Coba kita perhatikan sampah yang berserakan di taman. Kalau ini di pasar. Kalau yang di atas di kelas sama-sama ada itu ya. Oke teman-teman, jawabannya apa teman-teman? Kalau menurut saya jawabannya itu yang A ya. Kenapa? Spidol dan papan tulis itu dia berpasangan ya. Kenapa bukan yang C? Karena baju itu pasangannya bisa jadi rok ya teman-teman ya, bukan celana aja. Jadi ini soalnya HOTS. Nah, menurut saya itu jawaban yang benar adalah yang A. Kalau menurut teman-teman yang mana? Coba komen di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Andi bisa memainkan piano sambil bernyanyi. Kalimat di atas setara dengan. Oke, di sini ada subjeknya yaitu Andi bisa memainkan piano sambil bernyanyi. Oke, apakah hubungan kata dari soal kita lihat untuk yang opsi A, Salsa mampu memainkan gitar dan piano. Gitar dan piano, sedangkan di soalnya hanya satu alat musik ya. Dan ini keterangannya bernyanyi ini. Yang B, jadi bukan. Yang B, seorang murid bisa bernyanyi sambil bergoyang. Bernyanyi sama bergoyang, ini nggak ada alat musiknya, berarti kita no. Yang C, anak adalah murid yang rajin menjaga kebersihan. Ana adalah murid yang rajin menjaga kebersihan, bukan ya.
Hani memiliki keahlian memainkan gitar sambil bernyanyi. Bisa jadi ya, alatnya gitar, keterangannya bernyanyi. Yang E, Hani memiliki keahlian melukis pemandangan sambil bernyanyi. Nggak ada keterangan alat musiknya. Ini melukis, bernyanyi, jadi no ya. Oke, untuk jawaban yang nomor 2 itu opsi yang D. Gimana teman-teman? Kalian boleh komen jika berbeda jawabannya. Kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Hubungan objek pada kalimat, di toko itu terdapat pedagang dan baju. Nah, apa teman-teman hubungan antara pedagang dan baju? Kita bisa mengambil satu kata untuk menghubungkan antara pedagang dan baju. Pedagang yang menjual baju. Menjual baju. Nah, coba kita lihat opsi yang A. Di kafe terdapat pelayan dan kopi. Pelayan, oke. Terdapat pelayan yang menjual kopi. Bisa jadi. Yang B, di pasar terdapat ikan dan buah. Ikan yang menjual buah, no. Di kantor terdapat atasan dan bawahan. Atasan yang menawarkan bawahan. Menjual bawahan, enggak ya. Yang D, di pasar terdapat pembeli dan sayur. Pembeli yang menjual sayur. Bukan ya. Pedagang, kecuali kalau dia katanya pedagang dan sayur baru betul. Di taman terdapat pohon dan kayu. Bukan ya. Jadi untuk jawaban yang nomor 3 itu adalah A. Gimana teman-teman? Apakah kalian seide dengan aku? Silahkan komen ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 4. Di laut terdapat nelayan dan ikan. Kalimat tersebut setara dengan, nah jadi ini ada tempatnya. Di laut terdapat nelayan yang sedang mencari. Oke. Mencari. Kita coba pakai kata-kata mencari ya untuk menghubungkan antara nelayan dan ikan. Opsi yang A, di pantai terdapat nelayan dan perahu. Nelayan yang mencari perahu tidak, no. Di pantai terdapat pengunjung yang mencari pedagang, no. C, di pantai terdapat pasir yang mencari pohon kelapa, no. Di sawah terdapat petani yang mencari padi. Bukan mencari ya, menanam kali ya. Bisa jadi. Di pasar terdapat sayur yang mencari pedagang. Oh, bukan ya. Seharusnya kalau pedagang dan sayur baru betul. Jadi untuk opsi yang nomor 4 itu opsinya betul adalah yang D. Di sawah terdapat petani yang sedang menanam padi. Ini sama-sama sedang melakukan kegiatan teman-teman ini. Petani, ada padi. Nelayan, ada ikan. Nah, jadi untuk opsi yang benar yaitu yang D ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 5. Hubungan objek pada kalimat, Tono sangat rajin memainkan angklung dan seruling untuk persiapan perlombaan di tingkat kelas. Oke, subjeknya ada Tono, sangat rajin keterangannya memainkan angklung. Nah, ini ada alat musiknya angklung dan seruling. Kita cari kata penghubungnya, apakah angklung dan seruling ini sama-sama alat apa gitu. Sepertinya ini sama-sama terbuat dari bambu ya teman-teman ya. Bambu. Oke, kalau gitar itu terbuat dari kayu dan senar, sedangkan rebana itu dari kayu dan kulit. Nah, berarti bukan ya. C.
Hani selalu menonton pertunjukan musik gong dan gamelan di lapangan setiap hari Minggu. Nah, apakah gong dan gamelan ini sama-sama terbuat dari apa, teman? Apakah dia sama-sama terbuat dari besi atau gimana? Bisa jadi ya. Yang D, Budi selalu berlatih gitar dan piano. Gitar dan piano, oh bukan ya. Budi sangat pintar memainkan gitar dan biola. Gitar dan biola. Nah, oke, untuk gitar dan biola itu sama-sama terbuat dari kayu dan senar ya. Cuman di sini kita harus lebih teliti. Yang C itu lebih lengkap, teman-teman. Kenapa? Karena dia ada keterangannya. Di mana? Di lapangan ya. Jadi menurut saya jawaban yang benar itu adalah yang C. Apa? Karena gong sama gamelan itu dia sama-sama terbuat dari besi, teman-teman. Dan juga dia terdapat keterangan seperti keterangan pada soal ya. Ini termasuk soal yang hot ya, yang membuat kita ragu pilihannya antara C dengan E. Kalau menurut kalian apa, teman-teman, jawabannya? Silahkan komen di kolom komentar. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dulu soal analogi kali ini. Tetap semangat, teman-teman, karena sebentar lagi akan ujian SKD. Semoga kita lulus menjadi PNS di tahun ini. Untuk selanjutnya, kita akan membahas soal silogisme. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.